ini. Jadi atau setelahnya ya, setelahnya presentasi juga. Silahkan. Ada yang mau share? Silahkan. Bu, Ya. mungkin dari kelompok saya, Bu. Oh ya, bagus. Kalau gitu saya stop share ya. Oke, baik. Ya, ya silahkan. Izin share screen ya, Bu. Ya, silahkan. Tujuannya ini nanti 2 tugas berikut ini nggak sulit ya. Tinggal mendengarkan video untuk EEG dan ECG, dan ECG itu jantung, EEG adalah elektroencephalogram untuk gelombang otak ya. 2 ini saya beri tugas video. Dari yang ini tugas videonya kan dari bidan kelihatannya untuk pemahaman ECG dengan cara yang sederhana ya, tidak terlalu rumit sampai diagnosa macam-macam. Nanti ECG juga demikian dari dokter ya, dari Yale ya. Jadi yang simpel dulu supaya memahami mekanismenya dulu, bagaimana ECG, lalu tugas berikutnya EEG. Jadi nggak berat, hanya melihat video dan menuliskan kembali apa yang ada di video dan berusaha menjelaskan supaya ada pengertiannya. Ya silahkan. Baik, Bu. Terima kasih untuk waktunya. Jadi, perkenalkan, pertama saya Evelyn, dan ada teman saya Benny dan Krisna. Kami akan membahas tentang EKG atau ECG. Ada 5 materi. Yang pertama sistem konduksi jantung, yang kedua kecepatan bawaan sel-sel jantung, yang ketiga bagian dari EKG, yang keempat strip EKG, dan yang kelima 6 langkah dalam interpretasi EKG. Kita ke sistem konduksi jantung terlebih dahulu. Jadi ada banyak sel-sel jantung khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan sinyal yang menyebabkan jantung berkontraksi. Nah, di sini udah ada gambar. Yang pertama itu ada simpul sinoatria. Yang di sini SA node ini, sel ini ditemukan di dalam atrium kanan jantung yang berfungsi sebagai alat pacu jantung alami dan menjadi awal konduksinya terjadi. Terus yang kedua itu ada AV node atau nodus atrioventrikular. Dari SA node, konduksi menuju ke nodus AV atau nodus atrioventrikular. Node AV ini berada di dalam batasan atrium kanan dan ventrikel kanan, antara yang sini dan yang sini. Kemudian dikenal sebagai penjaga gerbang jantung untuk memutuskan impuls apa yang harus dilewati. Jika SA node menghasilkan impuls lemah atau ada blok di suatu tempat, maka AV node akan merasakan hal itu dan memutuskan apakah impuls itu melewatinya atau AV node yang melepaskan impuls. Kemudian selanjutnya ada bundle of His. Dari AV node melalui sel terdapat sel melewati struktur tunggal yang disebut bundle of His. Sel akan berlanjut bercabang menjadi 2 sel terpisah. Untuk ke kanan dan ke kiri itu terdapat dinamakan left bundle dan right bundle. Kemudian ada serat Purkinje di bawah. Ini akan dari cabang-cabang bundle akan memanjang di dalam puncak jantung yang disebut Purkinje fibers. Kesimpulannya dari SA node menuju AV node, selanjutnya akan ada bundle of His, kemudian cabang kanan dan cabang kirinya bundle-nya, terakhir ada serabut Purkinje. Penjelasan tadi ada di sini. Selanjutnya kecepatan bawaan sel-sel jantungnya. Dari
SA node menuju untuk denyutnya setiap dia memompa bila tidak ada tambahan dari impuls yang dilepaskan dari yang lain itu 60 sampai 100 bpm. Kemudian apabila ada kegagalan dan harus menambahkan denyut pada AV node, maka akan AV node itu sendiri akan memiliki 40 sampai 60 bpm. Kemudian bundle of his bila ada kegagalan dan harus mengeluarkan impuls akan mengeluarkan waktu 40 sampai 60 bpm. Kemudian ada left and right bundle branch itu 20 sampai 40 bpm dan Purkinje fiber 20 sampai 40 bpm. Selanjutnya ada bagian dari EKG akan dilanjutkan oleh Benny. Ya, lanjut. Jadi EKG sendiri kan kita tahu bahwa dia merupakan graf yang digunakan untuk memeriksa atau mengukur merekam aktivitas dari jantung. Dari EKG sendiri ada 3 bagian, ada gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Gelombang P itu merepresentasikan depolarisasi atrium, yaitu kondisi di mana kedua atrium berkontraksi. Kompleks QRS itu merepresentasikan depolarisasi ventricle, yaitu kondisi di mana kedua ventricle berkontraksi. Dan gelombang T merepresentasikan repolarisasi ventricle, di mana kedua ventricle berrelaksasi. Dari komponen EKG ini kita bisa melihat bahwa ada depolarisasi ventricle dan repolarisasi ventricle, yaitu peristiwa kontraksi dan relaksasi dari ventricle. Harusnya itu untuk atrium juga sama, memiliki peristiwa di mana dia berkontraksi dan juga berrelaksasi. Namun repolarisasi atrium itu cenderung ditutupi oleh depolarisasi ventricle. Jadi proses repolarisasi atrium itu berlangsung di awal kompleks QRS, di antara P-wave dan kompleks QRS. Lanjut, Lin. Kemudian dari grafik EKG, terdapat segmen dan interval. Ada PR segmen, itu mulai dari awal gelombang P sampai awal kompleks QRS, ada segmen PR yang mulai dari akhir gelombang P sampai awal kompleks QRS. Kemudian ada juga kompleks QRS sendiri, ada juga segmen ST, yaitu mulai dari akhir kompleks QRS sampai awal gelombang T, dan ada interval QT, itu interval dari awal QRS sampai akhir gelombang T. Namun pada pembacaan EKG cenderung hanya dipakai segmen dan interval yang dipakai hanya interval PR dan kompleks QRS. Lanjut, Din. Selanjutnya strip EKG akan dijelaskan oleh Kresna. Ya, selanjutnya adalah strip EKG. Nah, dalam strip EKG ini terdapat kotak-kotak besar yang dimana di dalam setiap kotak besar ini terdapat 5 kotak kecil. Nah, setiap kotak kecil ini sama dengan 0,04 detik. Nah, jadi jika di dalam sebuah kotak ini terdapat 5 kotak kecil, maka satu kotak besar ini akan sama dengan 0,20 detik. Lanjut. Nah, selanjutnya ada 6 langkah dalam interpretasi EKG. Jadi yang pertama yaitu mengidentifikasi dan memeriksa gelombang P. Nah, umumnya gelombang P ini normalnya hadir dalam berbentuk cembung ke atas dan tegak. Nah, jika gelombang P ini tidak ada atau terbalik, maka itu bisa dikatakan menunjukkan bentuk disritmia, seperti ritme disjunksional. Lalu yang kedua yaitu mengukur interval PR. Nah, interval PR ini adalah jarak antara awal gelombang P dengan awal gelombang kompleks QRS. Nah, untuk mengukur interval PR ini dapat dilakukan dengan menghitung jumlah kotak kecil yang berada di antaranya.
lalu mengalihkan bilangan tersebut dengan 0,04 detik. Nah, normalnya interval PR ini berada di sekitar 0,12 hingga 0,20 detik. Nah, apabila interval PR ini lebih dari 0,20 detik, maka hal tersebut dapat mengindikasikan disritmia lain, yaitu seperti blok jantung. Lalu selanjutnya yaitu mengukur kompleksitas GRS, hampir sama seperti mengukur interval PR. Nah, kita akan mengukur kotak-kotak kecil yang berada di antara kompleks GRS. Nah, normalnya berada di sekitar 0,06 hingga 0,12 detik. Apabila lebih dari 0,12 detik, maka dapat mengindikasikan disritmia seperti PVC. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi ritme. Ritme bisa teratur atau tidak teratur. Nah, cara untuk mengidentifikasi suatu ritme yaitu dengan cara mengukur jarak antara R, yaitu R awal dengan R selanjutnya. Untuk melakukan hal ini, kita dapat menggunakan kaliper atau menggunakan kartu indeks dengan menandai R dengan R lainnya. Jika jarak antara R ini memiliki jarak yang sama, maka ritme bisa dikatakan teratur. Dan apabila jaraknya tidak sama antara R dengan R yang lain, maka kita bisa mengatakan bahwa ritme tidak teratur. Selanjutnya kita akan menentukan detak jantung. Nah, yang pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa EKG yang kita gunakan adalah strip 6 detik. Nah, cara untuk mengetahui bahwa EKG yang kita gunakan adalah strip 6 detik yaitu ketika kita menemukan 3 garis pada EKG tersebut. Nah, bisa kita lihat di atas strip itu ada 3 garis. Nah, jika kita melihat garis-garis ini, maka dari baris pertama hingga baris ketiga, bagian tersebut akan menjadi strip 6 detik. Nah, apabila kita menemukan bagian tersebut, maka kita dapat melakukan teknik yang disebut dengan metode 6 detik. Next. Nah, cara melakukan metode 6 detik ini yaitu dengan menghitung jumlah R yang berada di antara ketiga garis tersebut, yaitu garis 6 detik, lalu mengalihkannya dengan 10. Nah, sebagai contoh, strip di bawah ini, kita dapat melihat bahwa ada 6 R yang berada di antara ketiga garis tersebut, maka kita akan mengalihkan angka 6 tersebut dengan 10. Maka hasil detak jantung yang kita dapat yaitu 60 denyut per menit. Nah, metode ini bekerja paling baik untuk ritme yang tidak teratur. Dalam menggunakan metode 6 detik, kita harus sangat berhati-hati dan harus selalu memverifikasi bahwa strip yang kita baca adalah strip 6 detik, karena metode ini hanya berfungsi untuk strip 6 detik. Lalu metode kedua yang kita bisa gunakan yaitu menghitung detak jantung dengan menggunakan metode kotak besar. Cara kerja metode ini yaitu kita dengan membagi 300 dengan jumlah kotak besar yang berada di antara 2R. Angka yang kita gunakan yaitu 300. Jadi untuk strip di bawah ini kita akan menggunakan 2R. Nah, sebagai contoh, di sini kita akan mengambil 2R dan di sana dapat terlihat bahwa ada 5 kotak besar yang terbentuk. Maka menggunakan rumus yang tadi, maka kita akan membagi 300 dengan 5. Maka strip yang di bawah ini menghasilkan 60 denyut per menit. Nah, metode ini bekerja lebih baik untuk ritme yang reguler. Nah, metode ini dapat kita gunakan jika kita tidak memiliki strip 6 detik. Next. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu kita menafsirkan strip. Nah, pada bagian ini kita mulai dapat menafsirkan strip yang kita miliki. Jadi sekian untuk presentasi kami dari kelompok kami pada hari ini. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian, terima kasih. Baik, ya jelas sekali ya, jelas sekali. Persis sama dengan videonya, tapi kalau video bahasa Inggris, yang ini bahasa Indonesia ya, bagus. Ya, jadi kita lihat bagaimana mekanismenya, lalu pertanyaannya adalah bagaimana menggunakan komputasi otomatik supaya mengetahui kelainan jantung yang disebutkan tadi, walaupun tidak semua kelainan. Jadi itu lebih banyak terkait dengan terjadinya IRS-nya, terutama segmennya, letak segmennya, posisi segmen atau waktu ya, interval. Ada juga kelainan waktu interval dan timbulnya atau tidak timbulnya gelombang-gelombang tertentu dari PGRS ya, yang disebut dengan aritmia kelainannya. Ada juga kelainan yang
karena bentuk gelombangnya. Jadi misalkan penurunan dari RS-nya itu tidak tajam tapi agak, itu juga ada kelainan tapi tidak diagnosis ini. Jadi bisa kita lihat berdasarkan apa yang dijelaskan tadi, bagaimana menghitung secara otomatis kelainan, ya. Gitu. Ya bagus. Siapa yang mau melanjutkan? Silahkan kalau ada yang mau share lagi, silahkan. Jadi untuk tugas itu waktunya diberi 2 kali ya, diberi 2 kali, minggu pertama dan minggu kedua. Jadi yang mau presentasi minggu pertama boleh, atau kalau belum siap bisa minggu kedua, itu 2 kali. Dan tujuannya juga menghindari kalau misalkan berhalangan, ya sebaiknya presentasi dulu ya. Siapa tahu nanti berhalangan minggu kedua tidak hadir, jadi sudah presentasi. Karena penilaiannya juga ditentukan pada waktu presentasi harus hadir ya, dan ikut share juga, begitu ya. Kalau absen ya berarti tentunya absen kan jadi ini ya, pertanyaan kontribusinya juga ya. Siapa yang mau presentasi lebih dulu? Kalau belum sekarang boleh minggu depan presentasinya. Tapi pengumpulan tugasnya diperhatikan ditnya. Ya, silakan. Boleh juga nanti setelah saya lanjutkan atau minggu depan ya. Jadi itu adalah mengenai ECG jantung. Kita lihat ada relasi antara mekanisme pemompaan ya yang dimulai dengan generator. Jadi ada generatornya. Ada beberapa generator, tapi generator utama adalah AV node ya, atrial vein. Yang pertama adalah SA node ya, sinoatrial node, itu yang utama. Lalu ada generator yang lainnya kalau itu tidak bekerja. Jadi kalau denyutnya lebih rendah dari 50 misalkan, ya harus hati-hati ya. Salah-salah apakah ada blok dari SA node sehingga itu menimbulkan masalah heart rate yang terlalu rendah. Memang olahragawan condong rendah ya. Bisa 50 tapi masih dianggap 50 denyut per detik masih dianggap normal. Tapi kalau di bawah itu ya perlu hati-hati ya. Hati-hatinya karena tadi kan dilihat bahwa normalnya SA node itu antara 60 sampai 100 denyutnya ya. Jadi kalau lebih rendah juga harus dijaga, juga demikian kalau lebih dari 100 ya yang disebut dengan taksikardia, terlalu cepat ya, terlalu cepat, terlalu rendah rate-nya dan terlalu cepat rate-nya, sama-sama perlu diperhatikan. Normalnya adalah 60 sampai 100 ya. Sesuai dengan generator. Lalu generator ini kan sumber semua bagian jantung bertahap ya, mulai dari SA node, AV node, lalu perkenji fiber, lalu ke semuanya dari atrium ke ventricle, sehingga atrium itu sebagai tempat penampungan masuk ke ventricle, yang memompa adalah ventricle. Ventricle kanan itu menerima darah, memasukkan darah yang kotor dan darah yang bersih dipompa melalui left ventricle ya ke seluruh, melalui aorta ke seluruh bagian tubuh. Mekanisme ini digambarkan dengan ECG sehingga untuk mengetahui kelainan tidak perlu melakukan pembedahan lalu melihat mekanismenya atau melihat fotonya di dalam jantung pakai misalkan alat-alat yang lebih canggih seperti CT atau MRI, tetapi lebih sederhana
dengan gelombang ECG yang ditempelkan pada tubuh, lalu lihat bentuk gelombangnya dengan cara konfigurasi yang standar, itu bisa menganalisa, mendiagnosa kelainan. Jadi ECG ini paling sederhana, tinggal ditempel-tempelin saja ya dengan elektroda. Jadi elektrodanya itu sama semua elektroda, terdiri dari logam, ya. Logam diberi cairan gel, bisa dalam bentuk gel atau cairan, ya, terutama gel yang konduktif. Jadi dia bisa meneruskan elektrodanya ini aliran listrik ya di dalam tubuh dan keluar. Ya, prinsipnya dari yang sederhana ini dari luar, seseorang yang ini mau diukur ECG-nya tidak perlu merasa apa-apa, hanya mungkin berbaring ya, lalu ditempelin elektroda, lalu diukur, dari situ dia didiagnosa oleh dokter ahli jantung apakah normal atau tidak normal, atau ada perkiraan prediksi kira-kira normal tidak normalnya itu karena apa ya. Kalau aritmia dari denyutnya bisa, atau kalau parah itu bisa kelihatan ya, atau heart attack ya, serangan jantung sudah kelihatan dari bentuknya. Jadi ini maksudnya adalah cara yang sederhana untuk melihat kondisi dalam jantung ya, cara yang non invasif, yang paling sederhana dan paling murah ya, ECG. Tentunya gelombang ini dikaitkan dengan kelainan, itu berarti itu dari ini ya, dari analisa diagnosa dokter, kemudian diagnosa dokter ini kita pakai sebagai suatu ground truth ya, ground truth atau labeling di dalam, kalau kita punya, kita ambil dari dataset ECG, ada datasetnya online, lalu kita diagnosa ya, kita cari ya gelombang-gelombangnya dan kita cocokkan dengan labeling sehingga kita bisa melakukan komputasi untuk ECG ini secara otomatis ya. Ya, tujuannya komputasi biomedik ini adalah ya salah satunya menganalisa gelombang ECG secara otomatis ya. Ya, datasetnya sudah ada, contoh-contohnya ada. Jadi nanti kalau mau buat project menggunakan ini, salah satu pilihan juga, sebagai salah satu pilihan juga bisa. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Tapi tidak semua kelainan ECG bisa terlihat ya. Kalau yang belum parah mungkin tidak kelihatan. Karena itu ada yang pakai treadmill ya. Kalau statis saja pasangi kelihatan normal, kelihatannya normal. Begitu pakai ini treadmill lari baru muncul, bisa muncul juga ya kelainannya. Nah, di alat treadmill yang modern itu yang untuk mengukur ini juga sudah ada perhitungan, biasanya aritmia itu sudah ada. Jadi setelah itu otomatisnya langsung menulis, oh ini gelombang sinusnya ininya normal, ini normal, ada sedikit yang perlu diprediksi apa kelainannya begitu. Sudah ada, sebenarnya ini bisa diterapkan di dalam alatnya itu juga. Ya, silahkan ada yang presentasi. Kalau tidak ada, berarti minggu depan ya. Minggu depan presentasi ya. Ada 2 kali kesempatan. Kalau ada silahkan. Kalau tidak ada, saya teruskan dengan ini ya, dengan EEG. Jadi semua yang namanya ECG, EEG, EMG, EMG, yang namanya biosignal atau biopotensial signal, sinyal yang dihasilkan secara bio, artinya bio itu dari mekanisme tubuh itu prinsipnya hampir sama, yaitu
ditimbulkan oleh sumber-sumber listrik di dalam tubuh sehingga bisa direkam dari luar tubuh ya, non-invasif. Di dalam juga bisa. Tapi umumnya kalau non-invasif di luar tubuh bisa didiagnosa. Dengan cara yang sederhana, murah dan tidak mengganggu pasiennya, bisa mendapatkan prediksi apa yang terjadi di dalam organ di dalam tubuh ya. Ya. Jadi kalau tidak ada ini saya share ya. Ya, ini saya share untuk presentasinya. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Belum. Iya, ini kadang-kadang tunggu waktu bisa masuk di dalam. Tadi sudah ini ya. Sudah stop share yang tadi sebelumnya sudah stop share ya. Sebentar saya ya belum bisa masuk ya. Coba. Oh ini udah. Ya udah bisa lihat. Halo. Masih loading. Si proses. Iya memang. Ya sudah terlihat. Biasanya cepat. Ya. Oke. Ya, jadi tadi pertama saya ingatkan absennya ya, di absen mungkin yang datang belakang, yang hadir belakangan supaya jangan lupa di absen.
Seperti saya sebutkan bahwa biosinyal itu sumbernya adalah dari tubuh ya. Digunakan untuk diukur dari luar secara non-invasif dengan menggunakan elektroda sehingga tidak perlu melakukan secara invasif melihat kondisi organnya sendiri. Tanpa melihat itu kita bisa memprediksi kondisi organ kita, baik itu jantung, juga otak. Sebenarnya macam-macam ya, banyak pengukuran biosignal, jantung, otak, saraf, kemudian kalau saraf dengan otot itu biasanya untuk mendeteksi kelumpuhan atau mungkin keterlambatan dari respon neuromuskuler ya. Jadi berkaitan dengan otot dan gerakan ya, motorik ya. Itu bisa diukur dari situ. Kemudian juga mata ya, kondisi mata, tekanan mata, kemudian beberapa lainnya lagi ya. Ada, hanya mungkin yang saya tekankan di sini terutama adalah ECG atau EKG dan EEG, elektroencephalogram atau EEG ya, secara non invasif. Kalau ECG lebih ke diagnosa jantung ya. Dengan ECG diharapkan tanpa melakukan pengambilan citra di dalam atau bedah itu sudah diprediksi dulu. Baru kalau nanti terprediksi ada masalah yang parah dan diprediksi penyebabnya apa dari ECG atau EKG, baru melakukan evaluasi lebih dalam lagi. Apakah dengan metode yang ada, misalkan vektor kardiogram atau dengan menggunakan suara ya, jadi menggunakan ekokardiogram, lalu atau mungkin CT ya, MRI semacam itu. Kalau masih harus dilakukan pembedahan, baru dilakukan pembedahan dari semua evaluasi itu. Jadi ECG EKG itu yang pertama ya, karena ini murah dan mudah dilakukan sebagai pemeriksaan rutin ya. Prinsipnya kita melihat yang pemeriksaan rutin dulu. Kalau itu ada prediksi kelainan, baru lebih lanjut dengan alat-alat yang lebih canggih dan mungkin bisa sifatnya invasif ya. Kalau ini non invasif, maksudnya apa non invasif? Maksudnya non invasif itu tidak ada pisau ke dalam tubuh seperti bedah atau tidak ada jarum masuk ke dalam tubuh. Jarum itu bisa disuntikkan, bisa juga melalui infus, semacam infus atau kateter ya, kateter. Jadi lewat ya seperti disuntikkan, dimasukkan, lalu selang dimasukkan melalui arteri misalkan ke ujung jarum, ke ujungnya, di ujung kateter bisa mengukur diagnosa dinamis dari jantung misalkan. Itu sifatnya sudah invasif karena ada yang dimasukkan dalam tubuh. Jadi arti dari non-invasif tidak ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh. Hanya kalau elektroda hanya ditempelkan saja. Walaupun ada elektroda yang invasif ya, masuk ke dalam tubuh ya, elektroda jarum atau elektroda yang dilakukan pada saat pembedahan ya. Tapi kalau orangnya tidak diapa-apakan, ya paling berbaring saja supaya tidak gerak-gerak. Kalau gerak kan gelombangnya juga bergerak juga ya. Jadi gelombang itu sangat dipengaruhi oleh situasi di luar ya. Tapi pada dasarnya tidak merasa apa-apa pasiennya, hanya ditempelin saja ya. Dan elektroda ini adalah umumnya seperti koin begitu ya, ditempelkan seperti ada plester, ada koin ya, ditempelin, diberi jeli. Atau kalau EEG untuk alat-alat yang dijual komersil
tidak diberi jeli karena jeli terlalu lengket. Jadi diberi cairan infus seperti cairan infus ya, salin solution, cairan infus yang ditempelkan. Ya memang kalau jeli lebih rekat ya, tidak bergerak. Tapi kan jadi kalau ditaruh di kepala rambutnya kotor semua. Ya, jadi kalau cairan infus kan tidak apa-apa. Ini yang untuk alat komersial. Tapi kalau klinikal di klinik itu bukan komersial, untuk medis itu dikasih jeli ya. Jadi ada seperti lem ya yang ditempelkan. Elektroda bentuknya umumnya seperti koin ya, ada lapisan. Koinnya itu yang metal kecil yang ditempelin itu sebagai konduktor langsung ke tubuh sehingga mengambil tegangan listrik ya, tegangan listrik kecil. Jadi memang ada listriknya tubuh kita. Listriknya murni alami ya, murni alami. Walaupun bisa juga diberi sumber listrik dari luar seperti IMG ya, di trigger dari luar. Tapi kalau ECG, EEG itu murni tidak ada dari luar, dari dalam. Ya, dari tubuh kita memang ada generator, sel-sel generator. Ya. Jadi elektrodanya metal kecil ya, lalu ditempelin sebagai konduktor. Ya, ada bentuknya macam-macam, ada juga yang logam seperti gelang atau cincin. Ya. Kalau EEG biasanya ditaruh atau ECG ya, ECG biasanya ditaruh di pergelangan kaki tangan begitu. Ya, maksudnya apa? Tidak pakai gel ya, langsung seperti ditempel di pergelangan pakai gelang begitu. Ya maksudnya murah ya, nggak pakai gel, nggak pakai ini. Kalau gel, kalau yang elektroda gel biasanya disposable. Sekali orang dibuang ya, tidak dipakai untuk orang lain. Kan kecil tipis begitu. Kalau gelang kan bisa dipakai terus-menerus, jadi maksudnya lebih hemat. Ya, tapi tentunya kurang nyaman ya kalau pakai gelang-gelang begitu untuk ECG. Kalau EEG ya kecil-kecil begitu ditempelin. Ada kalau yang di rumah sakit disposable, dipakai satu orang ya dibuang. Tapi kalau kita beli alat komersial, dipakai terus ya. Tinggal nanti dibersihkan, dibilasi dengan air salin itu tadi, tapi jangan dikerik ya, dikerik nanti logamnya rusak, harus beli lagi komponennya ya. Ya, itu untuk EEG. Ya, jadi kalau dilihat semuanya konsepnya sama. Jadi di dalamnya itu ada sel generator atau ada sel-sel. Generator itu berarti menghasilkan tegangan sendiri, atau ada sel-sel yang memang di-trigger ya, sehingga dipacu sehingga dia aktif ya. Itu perbedaan tegangan dari mana ya? Perbedaan tegangan ini dari sel itu kan punya membran, namanya semi permeable membran, seperti lapisan tipis. Lalu cairan di dalam membran, di dalam sel dengan di luar membran, itu konsentrasi elektrolitnya, terutama natrium sama kaliumnya, atau nama ini biokimianya sodium sama potasium itu berbeda. Juga ada kalsium ya, ion-ion mineral ini, logam ini yang berbeda ini menimbulkan tegangan, itu penyebabnya. Ya. Jadi dalam keadaan kalau kita rileks ada tegangan, tapi tegangan ya kita rileks ya. Tapi kalau satu ketika ini karena sesuatu atau karena generator, ada sel-sel khusus yang disebut generator atau sel yang di-trigger, itu dia menghasilkan tegangan melewati batas ambang. Kalau melewati batas ambang, dia menimbulkan tegangan yang sesaat ya muncul seperti pulsa-pulsa begitu.
muncul-muncul ya. Jadi ada puncak-puncaknya begitu. Muncul ini ya yang disebut dengan action potensial. Jadi sebenarnya semua mekanisme sama. ECG, EEG, ENG, EMG atau ada yang untuk mata ya macam-macam ya. Itu konsepnya adalah ada sel-sel yang di luar batas ambang menimbulkan pusat-pusat atau impuls ya, seperti puncak-puncak pik-pik begitu, itu yang disebut dengan action potensial ya. Baru nanti dia naik di atas ambang, langsung naik tinggi, kecil, lalu kembali lagi ke kondisi ini. Kalau terus-menerus ya naik kondisi ini. Itu action potensial, tegangan yang ada di dalam sel. Tetapi yang kita ukur itu di luar sel, di luar tubuh bahkan. Jadi kalau di luar tubuh kan di dalam banyak sekali sel ya. Jadi merupakan hasil resultante, gabungan dari semua sel yang di dalam. Jadi hasilnya tentunya tidak mencerminkan tegangan yang ada di dalam sel, tetapi merupakan gabungan semuanya. Tapi dengan kebiasaan melihat itu dan dibandingkan dengan kondisi diagnose, itu bisa memprediksi. Kalau diukur dari luar, tentunya pengukurannya juga ada standarnya, karena kalau tidak ada standar kan tentunya beda-beda. Dari luar dicocokkan, kalau seperti ini normal, seperti ini tidak normal, penyebabnya apa. Jadi yang diukur itu adalah gabungan dari sel-sel yang di dalam, tapi diukur dari luar ya. Jadi berarti ada interaksi di dalamnya ya. Pengukurannya tidak langsung berhubungan titik per titik ya. Tapi yang diukur di satu titik itu gabungan dari beberapa dari banyak tempat ya, banyak sel yang aktif di dalamnya. Jadi interaksi antara sel yang diukur dari satu titik permukaan oleh satu elektroda. Tapi elektrodanya bisa beberapa ya. Jadi konsepnya sama sebenarnya. Hanya tergantung kalau diukur dari berdasarkan aktivitas jantung disebut ECG. Kalau di otak ngukurnya di kepala disebut dengan EEG. Kalau untuk stimulasi untuk kalau ENG, EMG, otot dan saraf tidak bisa beraktivasi sendiri ya, tidak seperti jantung dan otak. Kalau jantung dan otak itu ada generator. Kalau di otot tidak ada generator. Biasanya timbul karena kejadian sesuatu di luar, misalkan kontraksi ya, seperti kram ya. Nah, itu ada timbul atau diberi dari luar ya, seperti diberi elektroterapi gitu. Ya, dengan elektroda seperti diberi stimulasi listrik lalu timbul ini. Tapi umumnya tidak ada generator yang beraktivitas secara rutin ya, beda. Kalau ECG, EKG timbul, kalau ECG jelas rutin ya, rutin dan teratur. Kalau ECG, kalau nggak ada berarti kan orangnya kalau masih hidup pasti ada ECG-nya. Demikian juga EEG. Bedanya kalau ECG kan polanya teratur. Kalau EEG ini polanya random ya, seperti sinyal noise. Kalau orangnya ada, artinya masih ya katakan beraktivitas hidup begitu pasti ada. Kalau tidak ada gelombang itu hilang ya, baik ECG maupun EKG semua gelombang ya hilang ya. Jadi ini bisa untuk salah satu cara yang non invasif ya, yang bisa melihat kalau ini aktivitas otak. Kalau tadi jantung ya bisa dilihat di videonya tadi juga sudah dijelaskan ya, lebih jelas lagi. Kalau ini adalah elektroensefalogram ya. Kenapa dua ini sangat penting? Walaupun yang lainnya juga penting tergantung keluhan dari seorang pasien ya. Tapi dua ini sudah rutin. ECG jelas penting karena jantung itu ya
yang membuat seorang hidup itu ya karena ada jantung ya, pemompaan jantung jadi penting. Kalau EEG ini terkait dengan aktivitas otak ya. Jadi ini bisa untuk diagnosa dengan melihat EEG-nya, elektroensefalogram, alatnya disebut dengan elektroensefalografi, sistemnya, maksudnya sistem pengukuran elektroensefalografi, ya. Hasil rekamannya disebut dengan elektroensefalogram. Jadi gram itu berarti menunjukkan rekaman, ya, atau record. Ya. Kenapa ini? Ini bisa untuk diagnosa, terutama awalnya oleh penemunya itu diagnosa untuk epilepsi. Epilepsi zaman dulu kan dianggap macam-macam ya interpretasinya. Ada kalau katakan grand mal itu serangan epilepsi yang menyeluruh, itu kan kejang-kejang, gigit lidah dan sebagainya ya. Itu pertama untuk epilepsi. Lalu penemunya ini berusaha Hansberger bisa dilihat karena itu jelas otak ya, aktivitas otaknya ini bisa dilihat enggak. Jadi itu yang pertama mengapa ada EEG karena epilepsi itu. Jadi sampai sekarang penggunaan utama untuk EEG adalah mendeteksi epilepsi. Bisa juga mendeteksi penyakit, misalkan tumor atau mendeteksi ini apa? Ya kelupaan apa itu demensia atau ini penyakit Parkinson segala macam. Lalu ada kelainan misalkan saja mental retarded ya. Itu bisa untuk diagnosa. Kecuali diagnosa sekarang elektroensefalogram digunakan juga untuk BCI ya. Bisa BCI brain computer interface, yaitu kita berusaha mengontrol peralatan device melalui pikiran kita ya, melalui pikiran kita. Nah ini ada yang menggunakan, bisa enggak dari EEG kita bisa menebak apa yang dipikirkan seseorang, mind reading ya, atau sebagai biometrik karena tapi dalam beberapa hal ini tentunya ada etiknya ya untuk melakukan hal itu. Itu kan sama saja dengan invasi dari ada persetujuan enggak dari pribadinya ya. Bisa untuk mind reading, bisa untuk yang pernah heboh itu adalah seseorang pasien yang dalam kondisi koma atau mati ini ya batang otak dianggap sudah tidak bisa apa-apa. Ternyata itu ada percobaan, ternyata dia masih bisa mendengar ya sekitarnya, masih tahu apa yang terjadi ya, masih bisa mendengar, tapi lumpuh total sehingga pasien atau misalkan relatif pengunjung atau yang mengunjungi atau dokter atau clinician itu menganggap pasien itu sudah tidak bisa apa-apa. Ternyata bisa tahu gitu, mendengar tapi tidak bisa mengutarakan karena lumpuh semuanya ya. Itu dalam kondisi koma ternyata bisa. Ini ada percobaan ya. Percobaan misalkan diberitahu tentunya tidak dengan gambar ya. Karena mungkin persepsi dari visualnya tidak jalan, tapi dengan suara ya, dengan suara. Kalau misalkan seorang pasien merasa sakit, ya diberi kode tertentu. Kalau tidak merasa sakit, misalkan apakah Anda tidak merasa sakit, apakah Anda baik-baik, tidak merasa sakit? Ya, kalau merasa sakit. Apakah tidak merasa baik-baik sakit?
yes atau no, ya, dilatih begitu, diberitahu berulang-ulang, yes atau no. Tiap disuruh berpikir begitu, tolong membayangkan seolah-olah yes atau no, menjawab dengan pikiran, ya. Lalu itu direkam, dijadikan semacam training, ya, training. Ternyata setelah dilakukan pertanyaan-pertanyaan bisa mengerti, ya. Ini satu breakthrough, ya, pernah cukup ramai beberapa tahun yang lalu. Ternyata seorang pasien koma itu bisa berkomunikasi, ya, melalui EEG dan melalui fMRI, ya. Walaupun lainnya nggak aktif, tetapi ternyata otaknya masih aktif, ya, masih aktif, ya, ya. Bisa berkomunikasi dengan cara ini. Jadi ini alat ini bisa juga digunakan untuk komunikasi pasien yang lumpuh total, ya, tidak bisa apa-apa. Ternyata bisa komunikasi, ya. Sekarang saya kembali lagi. Jadi itu yang untuk BCI, aplikasi Brain Computer Interface. Artinya di luar yang diagnosa penyakit yang umum, terutama yang epilepsi atau tumor atau lainnya mental retarded atau yang ini, ya, semacam ini pikun, ya, demensia, atau yang penyakit yang ada di otak, ya. Iya. Untuk elektrodenya itu ada 3 macam. Yang non invasif itu yang di kulit kepala, ya, di permukaan. Kemudian ada juga yang pada pasien operasi, biasanya epilepsi mungkin mengalami operasi, berarti pada permukaan otak, ya, di dalam tengkorak. Jadi tengkoraknya kan ada bagian yang dibuka, lalu elektrodanya pada permukaan otak, atau jarum kecil mikro, ya, masuk ke dalam otak, deep recording. Tapi ini tidak kita bahas, yang kita bahas hanya yang non invasif saja, yang elektrodanya pada otak. Tentunya kalau makin jauh dari sumber sinyalnya makin kecil, ya. Jadi kalau di permukaan kulit, ya pasti sangat kecil, ya, sangat kecil sekali, ukurannya mikrovolt, ya, mikrovolt. Bagaimana bisa direkam? Jadi butuh amplifier, disebut dengan bioamplifier karena khusus untuk sinyal, biosinyal yang kecil, ya, yang kecil sinyalnya, sangat kecil. Kalau lain dengan sound system kan sinyalnya besar, ya, suara. Jadi tidak sama seperti ini. Karena itu amplifier seperti sound system kan ada amplifiernya juga, penguatnya. Tapi di sini beda tentunya, desainnya juga beda. Bioamplifier, jadi harus sensitif terhadap sinyal yang kecil dan sensitif terhadap noise. Karena sinyalnya kecil, kemungkinan kalau diukur dengan menggunakan alat yang ada sumber listrik di sekitarnya, atau pakai power listrik, ya, sebelum dirubah jadi tegangan, jadi power listrik, alatnya dipakai power listrik atau baterai, ya. Kalau power listrik, ya, risikonya tentunya tegangan interferensi, ya, namanya tegangan jala-jala dari jaringan listrik itu lebih besar sinyalnya daripada sinyal dari EEG-nya. Ini paling kecil, ya. EEG ini lebih kecil dari ECG, lebih kecil dari EMG, dari otot, sangat kecil sekali. Sehingga perlu cara-cara, kalau buat rangkaian elektronik, bagaimana caranya menghilangkan interferensi dari sinyal-sinyal gelombang lain di luar, terutama listrik ini. Karena itu biasanya ada yang namanya filtering, ya, memfilter atau meredam atau menghapus, berusaha menghapus sinyal yang mengganggu, ya. Terutama nomor 1 yang mengganggu adalah listrik.
Kalau di Indonesia frekuensinya dulu sudah saya sedikit singgung, yaitu 50 Hz. Kalau Amerika 60 Hz, Eropa 50 Hz. Itu difilter, di situ berusaha dinolkan ya, di daerah frekuensi itu. Dibuat filter untuk menghilangkan atau meredam ya sinyal itu ya, dihilangkan supaya tidak mengganggu. Jadi di alatnya ada filtering untuk tegangan listrik pada frekuensi 50 atau 60 Hz atau kedua-duanya ya, kalau alatnya bisa dipakai di sistem Eropa atau Amerika. Di Indonesia menggunakan 50 Hz sama dengan Eropa. Iya. Di samping itu juga ada interferensi yang lain. Yang pertama adalah tegangan jala-jala. Yang kedua mungkin dari ECG ya, ECG lebih besar daripada EEG atau dari EMG yang agak lebih besar. Ya ini perlu diamati dari gelombangnya atau difilter ya. Ya, jadi karena kecil harus diperkuat dengan bioamplifier, maka harus ada pemfilteran sinyal-sinyal yang bisa mempengaruhi yang disebut dengan ya sinyal noise atau ya yang mempengaruhi sinyal yang sangat kecil ini. Perekaman EEG biasanya agak sedikit lama ya dibandingkan dengan ECG ya. ECG kan sebentar langsung pasang langsung tahu. Kalau ini direkamnya agak sedikit panjang ya. Agak sedikit panjang, misalkan setengah jam. Kalau epilepsi kadang-kadang setengah jam tidak kelihatan. Kalau epilepsinya bukan serangan ya. Kalau serangan epilepsi jelas kelihatan. Kalau bukan serangan artinya mengecek apakah orang ini punya tendensi epilepsi. Itu kadang tidak muncul ya. Jadi ada tajam-tajam di gelombangnya, bentuk tajam-tajam begitu, yang bentuk gelombang ada yang tajam, itu tidak muncul. Harus kadang-kadang direkam seharian ya, baik pasien tidur di rumah sakit atau kalau direkam ya atau di tempatnya sendiri ya, tapi rekamannya harus lama. Bisa yang portable monitoring bisa sehari ya atau beberapa jam untuk melihat apakah ada ini abnormalitas yang nggak selalu muncul langsung ya. Ya dan ini paling murah memang. Yang paling mahal fMRI. MRI sudah mahal, magnetic resonance imaging. fMRI lebih mahal lagi ya. Ini khusus modifikasi dari MRI. Mac itu juga ada tapi jarang dipakai ya. Kalau sekarang untuk diagnosa ya EEG atau ini ya, kalau mau lihat kelainan jaringannya ya pakai MRI, atau kalau melihat fungsi dinamisnya menggunakan fMRI. Ada keuntungannya, murah, langsung, tidak mengganggu pasien, ya, karena dari luar, ya mungkin rambutnya saja jadi lengket-lengket, ya. Lalu resolusi temporal tinggi, maksudnya temporal tinggi apa? Apa yang aktivitas otak itu langsung terekam, terjadi di otak. Jadi secara waktu cepat. Hanya kelemahannya tidak ada resolusi spasial, lemah. Artinya kalau ada kelainan, ini posisi di otak mana ya? Nah, itu agak sulit ya, karena dia kan gabungan dari semua aktivitas di beberapa tempat ya, karena diukur dari luar. Jadi resolusi spasial artinya posisi yang mana yang bermasalah di dalam otak itu agak sulit nyarinya, walaupun bisa prediksinya, tapi tidak sedetail fMRI. Jadi kalau metode yang mesin yang di atas, itu dari sisi spasial bagus, tahu posisi kelainannya. Tetapi agak lambat. Kalau EEG ini langsung cepat temporalnya. Jadi semua kelainan langsung terekam. Ya.
Kalau ada serangan langsung terekam, tetapi tidak tahu posisi otaknya persisnya di mana, ya, yaitu dari sisi spasialnya rendah. Lalu juga ada amplitudo, frekuensi. Ini EEG ini bisa untuk melihat aktivitas otak, ya. Dilihat dari amplitudo dan frekuensi. Beda dengan ECG. Kalau ECG diagnosa dari bentuk satu gelombang itu bisa mendiagnosa. Kalau dari beberapa gelombang, dari denyutnya. Satu gelombang PQRS tidak normal sudah kelihatan. Kalau EEG ini beda, seperti sinyal noise ya, tidak bisa satu gelombang ya. Nah, ini jadi harus keseluruhan, harus satu sampel, berarti satu periode yang diamati atau beberapa periode. Tidak bisa seperti ECG diagnosanya bisa satu gelombang, ini tidak bisa karena bentuknya berubah-ubah seperti noise, seperti sinyal random ya. Hanya dari frekuensi dan amplitudo ya. Jadi dari perekaman potongan-potongan rekaman tahu frekuensinya. Bagaimana tahu frekuensinya? Kalau sinyalnya rapat berarti frekuensinya tinggi. Kalau sinyalnya renggang, gelombangnya agak kelihatan renggang, berarti frekuensinya rendah. Amplitudonya sudah bisa dilihat. Kalau besar ya, berarti amplitudonya besar, tinggi. Kalau kecil, sinyalnya pendek, berarti ya amplitudonya rendah. Ini ada kebalikan ya. EEG, kalau kita berpikir keras, memikirkan sesuatu solusi atau main game ya, justru amplitudonya rendah dan frekuensinya tinggi, rapat kecil ya. Kalau kita rileks, ya amplitudonya tinggi, frekuensinya rendah. Apalagi tidur ya, tidur itu amplitudonya tinggi, frekuensinya sangat rendah, lambat. Jadi kita bisa melihat dari amplitudo dan frekuensi kondisi seseorang itu lagi dalam keadaan rileks ya, bisa mata tertutup terbuka ya, atau dari main game ya, lagi konsentrasi ya, atau lagi ini, atau katakan lagi tidur ya, lagi tidur, atau nanti tidurnya tidur nyenyak atau tidak, matanya bergerak-gerak REM, atau tidur deep sleep nyenyak, itu bisa kelihatan dari sini ya. Bisa kalau kita buat sistem komputasi bisa di training, ada labelingnya dari dokter katakan ya, labeling atau dari dokter saraf ya, ini dilabeli. Kalau ini tidur, baru awal tidur, ini baru REM ya, lagi tengah-tengah mau tidur nyenyak, lelap, lalu tidur lelap, deep sleep, itu ditandai, ini begitu, jadi di learning dari bentuk-bentuk itu. Bentuk itu nanti sehingga kalau ada gelombang, kita bisa memprediksi ini sedang apa orangnya ya. Kondisi frekuensi rendah, gelombang rendah itu kalau orang normal dewasa tidur ya. Tetapi bisa juga gelombang yang sama untuk orang katakan kelainan mental, mental retarded, cacat, agak katakan ada masalah ini mental retarded, biasanya itu bisa menunjukkan diagnosa penyakit juga otak. Jadi kalau frekuensi rendah, amplitudo tinggi terjadi kalau orang normal dalam keadaan rileks ya. Tapi kalau tidak rileks, tidak tidur, punya gelombang itu, orangnya tidak tidur punya gelombang itu berarti ada kelainan otak ya. Jadi frekuensi amplitudo itu tergantung lagi apa yang bersangkutan ya. Kalau lagi normal dia tidak tidur tapi rendah dan frekuensinya sangat rendah, amplitudenya tinggi, berarti ini ada cacat otak, begitu ya. Demikian juga cacat yang lain. Dari labeling data itu kita bisa melakukan training sehingga kita bisa memprediksi kalau
ada gelombang ini kondisinya bagaimana. Ya, bisa juga memprediksi, oh ini seseorang rileks, karena itu ada alat-alat yang murah, ya, yang ada yang satu channel saja, ya, murah sekali harganya. Waktu itu sekitar 1 jutaan, bisa merekam, ya, bisa dicari online, merekam anak-anak itu lagi belajar, lagi fokus belajar atau tidak, itu dilatih bisa tahu ya, kalau sudah ada datasetnya, di dalam alatnya itu sudah disediakan softwarenya, tinggal nanti dipasangi satu elektroda, lalu bisa tahu, wah ini di keningnya atau di belakang begitu, tahu, oh anak ini lagi fokus belajar. Nah, kalau nggak fokus disuruh lebih fokus, ya bisa untuk feedback. Ya. Atau seseorang yang meditasi, nah, ini gelombangnya seperti apa. Nah itu bisa melihat ini semacam feedback ya untuk itu bisa untuk ya seperti itu. Atau lagi main game direkam bisa tahu. Ya. Jadi bisa membaca apa yang terjadi. Kondisi state seseorang bisa dilihat dari EEG-nya. Tapi sebelumnya sistemnya dilatih. Jadi komputasinya berada di sini. Pada kondisi ini. Ya, ini ada, ya bisa untuk diagnosis penyakit, ya. Emosi juga bisa, bahkan yang berikutnya untuk BCI itu bisa membaca ya emosi orang. Katakan lagi senang, happy, lagi marah, lagi stres, itu bisa dilihat. Tapi harus di learning. Tentunya tidak sama dengan gelombang yang sifatnya jelas. Kalau epilepsi kan jelas. Kalau relax jelas. Kalau emosi mungkin agak sedikit sulit ya, akurasinya agak sedikit sulit ya. Karena tiap orang mungkin tidak sama. Ya, tapi tujuannya memang untuk BCI itu bisa main reading ya, bisa main reading atau bisa main game. Katakan kalau kita, ya ini bayangannya, ya, mengirim teks ya, WA atau SMS, tidak usah nulis, dengan pikiran bisa dikontrol, ya, bisa keluar. Nah ini atau paling enggak begini, kalau ada yang mau buat project final, bisa untuk membayangkan gerakan tangan kanan dan tangan kiri, membayangkan ke depan, jalan ke depan atau ke belakang, atau ke kiri, ke kanan. Membayangkan saja lalu direkam sinyalnya. Atau mouse ya, membayangkan mouse ini bergerak ke depan, ke kiri, ke kanan. Jadi yang paling sederhana adalah gerakan. Dua gerakan atau 4 gerakan ya. Nah, tidak sampai membayangkan ini. Jadi ini sudah sering dibuat di Indonesia, juga ada persatuan ya klub untuk BCI ini. Dibuat pertandingan untuk ini kendaraan balapan mobil-mobilan ya. Game balapan. Jadi dengan BCI ini. Kalau jadi pertandingan dengan menggunakan pikiran menggerakkan mobil. Kalau orang itu tidak konsentrasi, terinterupsi karena sekeliling tiba-tiba melihat kemana, lihat itu mobilnya berhenti. Ya, ini di Indonesia juga ada klub mengenai BCI. Ini aplikasi yang kedua, yang pertama untuk diagnosa, yang kedua untuk BCI. Ya. Karena itu banyak digunakan EEG. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui satu kelainan atau satu perekaman? Kan harus ada standarnya. Kalau posisi elektrodanya beda, sinyalnya beda. Jadi harus ada standar. Ini diukur di sebelah mana. Jadi nanti yang trainingnya juga labelingnya sama, pengukuran posisinya. Tidak boleh beda, karena posisi beda berarti juga beda. Ya, sampai sekian. Halo, ada yang bertanya?
Ya, halo, bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oh iya, masih mendengarkan ya. Ya, jadi harus ada standarnya. Yang disebut elektroda, ini standar namanya Sistem Internasional 1020. Ya, jumlah elektrodanya nggak banyak ya kelihatannya. Ada yang extended ya, lebih banyak. Tapi nah ini kan yang ini extended internasional 1020 sistem. Jadi ditambah elektrodanya, tapi ini yang saya gunakan yang basic saja ya. Pemasangannya ini pemasangan dasar yang disebut dengan sistem internasional 1020. Kenapa disebut 1020? Karena jarak posisinya itu sudah tertentu. Soalnya kan ada, kalau elektrodanya posisinya berbeda, berarti yang direkam tidak sama. Supaya nanti bisa di-training, di-labeling, ini supaya tahu, oh posisi ini bentuknya ini, posisi ini frekuensinya seperti ini, posisi ini amplitudonya seperti ini, kira-kira bentuk keseluruhannya seperti itu. Itu harus tahu posisi elektrodanya yang mana, karena tiap elektroda tidak sama. Mungkin satu elektroda amplitudenya besar, elektroda yang lain kecil, ya beda, jadi bentuk gelombangnya beda. Karena itu harus ada standarisasi pemasangan elektroda supaya nanti posisi yang dihasilkan satu posisi itu sama dengan yang dites satu posisi juga, ya. Ini disebut 10-20 karena jarak antara elektroda ini kalau dipasangi elektroda katakan seperti koin-koin kecil itu ditempelin di kulit kepala, jaraknya adalah antara 10-20% dari jarak total. Ya. Ukuran jaraknya antara satu elektroda dengan lainnya supaya rapi ya, supaya tahu ya. Karena itu 10-20 itu dari persentase jarak. Ya. Lalu ada penamaan. Ini supaya tahu standarnya. Jadi semua di dunia menggunakan standar yang sama. Jadi kalau kita mau akses data set dari online, kita tahu itu diukur di mana, ya, menggunakan standar yang sama semuanya, berlaku internasional ya. Kode F menyatakan frontal, bagian depan ya frontal. Ini yang ada F-nya bisa kita lihat, ini F3, Fz, F7, F3, Fz, F4, F8, frontal. Kalau temporal itu yang ini ya, temporal untuk T-nya. Ini yang agak di belakang ya, temporal. Ini T-nya. Temporal dekat pinggir ya, pelipis ya, pinggir. Ya, T-nya ini ada temporal ya, agak ke belakang ya. Lalu parital itu yang P, ada huruf P ya. Ini parital, daerah parital. Ada huruf P-nya. Lalu yang O ini opisital di bagian belakang ya, opisital. Ya. Semuanya diberi penamaan. Lalu penomoran. Kalau yang sebelah kanan diberi genap ya. Ini bisa kita lihat 2, 4, 8, 4, 2. Nomornya kalau makin kecil, makin dekat pusat, kalau makin jauh, makin jauh. Contohnya F4 dengan F8. Ya, F8 kan lebih jauh dari garis tengah. Ya. Kalau yang di tengah diberi kode set. Ya. Nah, set ini 0 berarti paling kecil. 0 kan, 0. Berada di tengah, garis tengah. Kalau di sebelah kiri itu ganjil, ya kanan ganjil. Ya. Nah, huruf A mengacu daerah telinga. Ada yang dipasang di telinga, ada yang tidak. Biasanya telinga ini untuk referensi saja. Ini kalau diukur di satu elektroda terhadap, kan harus ada 2 elektroda untuk mengukur gelombangnya. Elektroda yang kedua biasanya dianggap sebagai titik acuan ya.
referensi tegangan acuan. Ini A ini bisa juga dipakai acuan atau acuannya nanti rata-ratanya bisa juga ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan atau nanti lihat video untuk latihan atau tugas 2 ya, sebagai latihan itu sebagai tugas 2. Mudah ya, tugas 1 selesai, tugas 2 selesai, hanya lihat video lalu menjelaskan kembali. Ya, tujuannya untuk lebih memahami. Karena ini kan bidangnya ekstrakurikuler ya, ada bidang medis sama komputasi. Karena itu perlu dipahami dulu medisnya. Kalau nggak paham medisnya kan membuat katakan satu paper atau satu apa, atau laporan penelitian kan sulit untuk menjelaskan komputasinya. Ya, ya ini tadi yang 10-20. Ya ini kalau dilihat dari samping, elektrodanya itu ini, nah ini jaraknya, ada yang 10 di ujung-ujungnya, dekat titik referensi ini, ya, lalu lainnya 20. Jadi kalau kita hitung seluruh panjangnya ini 100 ya, 100%. Jadi totalnya adalah 10, ujung-ujungnya 20, 20, 20. Kalau diukur dari titik awal sampai ke titik belakang ini 100 jaraknya. Demikian juga ini. Jadi kode sistem internasional 10-20 itu dari jarak ini, jarak elektroda, antar elektroda. Jadi yang bukan di ujung-ujungnya adalah 20% dari total jarak terjauhnya. Lalu cara mengukurnya, kan sinyalnya kecil, antar dua titik, dua elektroda 1, elektroda 2. Lalu dimasukkan amplifier yang disebut dengan bioamplifier. Baru kita peroleh sinyal EEG. Elektrodanya ini ditentukan di titik mana tadi. Tadi kan ada berapa titik yang sistem 10-20 tadi. Ini bisa titik pertama, bisa titik 2. Dua-duanya bisa ada di titik 10-20 ya. Ini disebut differential amplifier ini ya. Titik ini misalkan, ini contoh saja, titik 1 dan titik 2. Diukur masukkan bioamplifier, sinyalnya ini adalah ECG dari selisih. Kenapa mencari selisih? Karena memang yang dicari adalah perbedaannya ya dari kedua sinyal ini, difference-nya. Atau bisa juga kita gunakan ini untuk yang bisa juga pakai referensi ya, titik referensi seperti tadi telinga tadi bisa dipakai titik referensi atau rata-rata dari semua sinyal dipakai referensi. Jadi yang titik kedua ini adalah referensi. Berarti sinyal ini adalah sinyal dari ini terhadap titik tengah atau titik rata-rata ya, referensi. Bisa seperti ini difference atau dengan titik referensi. Karena itu dari rekaman dataset perlu diketahui juga nanti berada titik mana saja, apakah dengan titik referensi atau sinyal antara sinyal ya, antara dua posisi. Datasetnya ada keterangannya. Nah, contohnya ini, misalkan pada posisi F7 sama T7. Nah, gelombangnya ini, tapi yang selisihnya bentuknya ini. Ini yang diambil ya, F7 minus T7. Atau bisa juga dengan referensi tadi ya. Jadi harus ada ini penjelasan dari dataset itu, penjelasan bagaimana cara pengukurannya antara dua titik atau satu titik dengan titik referensi. Referensinya bisa juga rata-rata ya, umumnya diambil rata-rata. Ya. Ya, ini salah satu ya. Ini saya ambil karena wajahnya enggak kelihatan ya.
tapi bisa juga langsung. Ini seperti ada cap ya. Tapi sebenarnya elektrodanya itu langsung yang bagian metalnya langsung kena kulit kepala ya. Hanya nggak terlihat di sini. Ada gambar lain banyak. Ya gelombang EEG beda dengan ECG. Kalau ECG jelas polanya PQRST. Kalau ini tidak jelas, seperti sinyal noise, ya random noise. Hanya yang dilihat adalah amplitudo sama frekuensinya. Nah, ini alat yang saya juga punya, ya. Ini namanya emotive epoch, komersial ya. Jumlah elektrodanya tidak semuanya, berada di sini saja. Nah, berapa ini? Berapa? 14 atau berapa? Lupa ini. Ya, 16 ya. Ya. Ini ya masangnya seperti ini, sudah ada kan, tinggal dipasangkan ke kepala. Ya. Ya, ini enaknya jauh lebih murah. Kalau yang lalu itu harganya, kalau tadi yang untuk anak-anak satu elektroda atau untuk mengecek misalkan kedipan mata atau apa, cukup satu elektroda pakai NeuroSky, harganya ya 1 jutaan. Kalau ini sekitar 10 jutaan waktu itu. Sekarang sudah ada updatingnya, juga mungkin lebih canggih ya. Ya, ini emotif. Kalau emotif ini kan elektrodanya cukup lumayan jumlahnya. Jadi tinggal diberi tidak pakai gel yang lengket, tapi pakai cairan. Seperti cairan saline solution, ya, air garam. Tapi jangan diberi air garam, begitu nanti cepat karatan. Ya, beli biasanya kalau beli itu diberi atau dijual juga tambahannya, cairannya, atau bisa pakai cairan beli di apotek yang saline solution, yang untuk infus itu, atau untuk kontak lens ya, cairan untuk kontak lens sama, ya, saline solution. Jangan buat sendiri dari air garam. Lalu dilihat ya, ini macam-macam gelombang, umumnya dari frekuensinya. Ada yang disebut gelombang alfa, beta, delta, theta. Ini yang dasar ya, saya yang dasar dulu. Gelombang alfa ini frekuensinya 18 sampai 13 Hz. Bagaimana kita tahunya ya? Ya kelihatannya lebih rapat daripada lebih renggang daripada beta. Beta lebih rapat. Kalau theta 4 sampai 8 Hz, delta rendah lagi. Ya. Rendah. Kalau tadi disebut kalau relax kan rendah, gelombangnya tinggi tapi frekuensinya rendah. Menunjukkan dewasa tidur ya, delta atau theta. Kalau tidak normal, tidak tidur berarti ini ada cacat otak ya. Karena kalau tidur kan kurang aktif ya. Jadi ini gelombangnya justru tidak aktif itu, maksudnya fisiknya tidak aktif, pikirannya tidak aktif, gelombangnya malah tinggi, tetapi frekuensinya rendah. Kalau makin main game, itu namanya gelombang gamma, ya lagi game, bukan konsentrasi, ya harus cepat, harus ini. Nah itu frekuensinya bisa di atas 30 Hz ya. Kalau beta ini berpikir, ya. Tapi kalau game lebih intens lagi. Kalau alfa itu relax ya, bisa mata terbuka, bisa mata tertutup. Kalau epilepsi mungkin ada ini, ada apa ya, yang tidak abnormal bentuk. Nah ini contoh-contoh ya. Bisa kita lihat ini gelombang alfa kan, amplitudonya agak besar, agak renggang. Beta lebih kecil ya, tapi rapat ya, kelihatan rapat ya. Nah, justru kalau otak makin beraktivitas makin kecil dan makin rapat. Gamma juga demikian, makin rapat lagi ya. Ini agak renggang. Nah, ini kita lihat theta, ini kan agak renggang. Ini renggang maksudnya gelombangnya itu
ini perulangannya rendah ya kalau kita lihat. Walaupun random, tidak perulangannya tidak sama, tapi bisa kita lihat delta ini rendah ya. Amplitudonya besar. Kalau ini normal, berarti orang lagi tidur ya. Lagi tidak ada aktivitas. Tapi kalau pada orang yang tidak tidur, berarti ini tidak normal. Anak-anak biasanya agak sedikit rendah frekuensinya. Tapi kalau dewasa tidak tidur punya gelombang ini berarti ada cacat otak, mental retarded. Ya, jadi dari ini kok tahu ya frekuensinya berapa? Kita bisa lihat kerapatannya. Tapi tahunya dari mana? Melihat frekuensi ya dari FFT, fast Fourier transform ya. Kita rubah ke bidang frekuensi. Nanti kan lihat daerah frekuensinya bisa kelihatan. Ya, FFT ya. Mungkin lain kali di metodenya bisa dicoba dilihat ya. Tinggal pakai FFT 1D ya, satu dimensi, dipotong-potong sinyalnya, katakan berapa detik atau berapa lama, potong, cari FFT-nya ya. Tinggal FFT itu sudah ada toolsnya, softwarenya ya, nggak usah buat sendiri, tinggal pakai saja ya. Lalu kelihatan, oh ini gelombangnya di daerah mana ya, kelihatan. Tinggal pakai softwarenya. Software sudah ada semua ya. Nah, yang bawah ini kan ada tajam-tajam. Berarti ini ada tanda-tanda epilepsi. Mungkin orangnya tidak kejang ya. Namanya petit mal. Petit mal itu tidak kejang. Kadang-kadang nggak muncul terus, muncul berapa detik begitu. Orangnya seperti blank pikirannya. Tiba-tiba seperti hilang ya. Berapa detik. Hilang, matanya seperti ke atas, seperti orang ya blank, pikirannya seperti kosong begitu. Ya, kalau lagi pegang cangkir panas mungkin jatuh cangkirnya, ya. Ya, kalau driving ya harus hati-hati juga seberapa jauh ya pengaruhnya. Berapa detik begitu, hanya berapa detik. Itu gejala epilepsi tapi tidak terjadi kejang. Kalau kejang namanya kalau petit ini kan bahasa apa ya? Prancis ya, petit itu kecil ya. Ya. Kalau besar grand ya, grand mah. Besar berarti serangan ya, berarti kejang. Ya. Petit mal. Nah, ini biasanya yang sering untuk anak-anak dideteksi. Ya ini butuh kadang-kadang semalaman atau berapa menit lama ya direkam. Karena nggak muncul terus-terusan, tapi kalau aja tajam-tajam begini ada kelainan. Ini bisa seumur hidup tidak apa-apa ya. Seperti itu saja berapa detik blank. Tapi bisa juga menjadi parah nanti, jadi grand ya, jadi kejang ya tergantung. Karena itu mungkin ya ke dokter untuk bisa diobati ya atau tidak. Ya ini gejala biasanya terjadi pada anak-anak ya. Jadi yang kita lihat ini polanya itu kalau ada tajam-tajam, tapi tidak seperti ECG yang satu gelombang bisa TKRS-nya mendiagnosa jantung. Kalau ini tidak satu gelombang begitu, dilihat beberapa interval. Ya. Kalau amplitudenya besar seperti ini dan lambat berulangnya, berarti ini keterlambatan pikirannya jalannya lebih lambat. Kalau kecil dan rapat berarti pikirannya lagi cepat ya mikirnya. Ya, seperti itu aktivitasnya. Ini juga kondisi tidur. Yang di atas ini kan sadar ya, mungkin alfa rileks. Nah, lalu tidur sedikit ya mulai tidur. Lalu ini yang tidur agak dalam tapi masih bisa ini mata berkedip ya seperti ada REM. Namanya REM sleep. Nah, ini seperti deep sleep ya, tidur ini. Nah, ini kita bisa mendiagnosa seseorang dalam aktivitas tidur yang berbeda, level tidur berbeda. Ada dulu tugas akhir yang membuat ini juga, datasetnya ada. Dengan
Ya, ini dihitung fiturnya, lalu sudah ada labelnya di training. Jadi ada testingnya nanti mengikuti hasil trainingnya itu ya dengan model yang diperoleh dari testing. Ya. Ini contoh ya, ada contoh untuk sinyal-sinyal yang sudah ada dataset. Sederhana, tidak terlalu banyak ya. Tiap datasetnya ada berapa ya? Enggak terlalu banyak, jadi kecil ya memori yang diperlukan. Ada 5 dataset ya. Dataset 1 dan 2 itu untuk alfa, sinyal alfa, rileks, mata tertutup dan terbuka ya. Mata terbuka dan tertutup ya. Lalu yang CDE ini seseorang yang mengalami epilepsi. Ini kebetulan lagi bedah otak dari arsip ini. Epilepsi, hanya yang CD ini tidak ada di dalam posisi tidak terjadi kejang ya. Epilepsi tapi tidak kejang. Kalau yang di bawah ini kejang. Kalau kejang ya udah amplitudenya besar dan polanya ya tajam-tajam begini. Ini kejang, E-nya ini. Ya ini. Ini C dan D, ini epilepsi tapi tidak kejang, E-nya epilepsi tapi kejang. Ya. Ya, ini untuk memudahkan, ini paling banyak dipakai untuk membuktikan metodenya udah benar atau tidak, membuktikan satu penelitian dengan penelitian lainnya, datanya kecil ya sedikit, hanya satu channel saja ya gampang ya. Kalau pakai dataset ini mau buat tugas akhir atau apa, ini dulu banyak yang gunakan untuk TA juga ya. Ini atau nanti untuk proyek juga bisa. Ini relatif mudah karena satu data hanya satu channel. Sebenarnya ada berapa channel, tapi oleh penelitinya ini diambil satu channel saja. Karena mudah ini banyak yang pakai ini. Jadi banyak di internet banyak hasil penelitian menggunakan ini, relatif sederhana. Ya. Lalu nanti untuk latihan yang juga sebagai tugas 2, enak ya, tugas 2-nya juga melihat video, lalu menjelaskan kembali. Tujuannya supaya lebih mengerti saja. Ya, lebih mendalami pemahaman mengenai EEG. Ya, ini ada alamat YouTube-nya, ini sebagai tugas 2. Yang sudah selesai tugas 1 boleh diteruskan dengan tugas 2. Tapi tiap satu tugas itu waktunya 2 minggu. Ya, supaya tidak dihitung sebagai terlambat, waktunya 2 minggu. Ya. Jadi ini bisa dikumpulkan minggu berikutnya. Ya, ya, halo, masih bisa mendengar saya? Masih, Bu. Ya, yaitu ya. Jadi ini cuma lihat tugas 1, tugas 2, hanya lihat video-video saja, lalu merekap. Menjelaskan kembali dengan mengulang apa yang sudah dijelaskan oleh dokter, tentunya jadi lebih paham ya. Ya, barangkali ada pertanyaan atau ada yang mau presentasi. Ya, kalau tidak ada berarti untuk hari ini cukup sekian ya. Minggu depan semuanya harus presentasi yang tugas 1. Kemudian yang sudah selesai tugas 1 bisa tugas 2. Jadi tugas 1, tugas 2 tugasnya melihat video dan menyarikan apa yang diceritakan oleh video. Ya. Ada pertanyaan, silahkan. Ya, kalau tidak ada, boleh tanya kapan saja, silakan. Tapi kalau hari ini tidak ada, saya end ya. Halo, bisa Ya. dengar ya? Bisa, Bu. Ya, kalau begitu saya end ya. Minggu depan semuanya yang video EEG ya. Minggunya lagi video ECG, minggunya lagi video EEG ya. Tugas 1, tugas 2. Jadi sifatnya merekap
setelah mendengarkan video ya dalam grup, untuk grup. Baik, kalau tidak ada saya hentikan sampai di sini. Ya, saya end. Baik, terima kasih, Bu. Ya, mari. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.